Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di pembelajaran kita kali ini. Pembelajaran kita kali ini kita akan mempelajari materi tema 1, subtema 1, pembelajaran 5. Masih tentang ciri-ciri makhluk hidup. Bapak sedikit mengulas materi yang kita pelajari hari kemarin, bahwa salah satu ciri makhluk hidup yaitu tumbuh, di mana tumbuh artinya bertambahnya ukuran baik berat maupun tinggi, baik itu pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Sekarang kalian bisa buka buku tema masing-masing halaman 37 dan coba perhatikan keempat gambar yang ada pada halaman tersebut. Pada gambar yang pertama menunjukkan Udin dan teman-teman sedang bermain tanah. Kemudian yang kedua, salah satu teman Udin yang sudah bermain tanpa mencuci tangan langsung makan. Sementara Udin dan teman-teman lainnya mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian gambar ketiga, semua siswa atau anak sedang makan bersama. Dan yang terakhir, siswa yang tidak mencuci tangan sedang terbaring sakit. Kita dapat simpulkan bahwa kebersihan sangat berpengaruh terhadap kesehatan diri kita. Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan seseorang yaitu kebiasaan olahraga dan pola makan yang baik, termasuk ke dalam cuci tangan sebelum makan. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Coba buka buku kalian masing-masing halaman 40. Di situ ada teks tentang aturan sebelum makan. Kita baca bersama-sama. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Untuk bertumbuh, makhluk hidup perlu makanan dan air. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat. Kebersihan makanan juga akan mempengaruhi pertumbuhan. Jika makanan yang kita makan tidak bersih, kesehatan dan pertumbuhan kita akan terpengaruh. Salah satu cara menjaga makanan agar tetap bersih adalah dengan menutup makanan. Hal ini perlu dilakukan agar makanan tidak dihinggapi lalat atau hewan lainnya. Makanan dapat menjadi tempat lalat bertelur yang menyebabkan makanan menjadi kotor. Selain menjaga kebersihan, kita juga harus berdoa sebelum makan. Berdoa untuk berterima kasih atas karunia yang diberikannya. Makan sesuai kebutuhan. Menjaga kebersihan makanan serta berdoa sebelum dan sesudah makan merupakan contoh sikap bersyukur. Sikap bersyukur merupakan pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita sudah makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan, berarti kita sudah melaksanakan sila pertama Pancasila. Berdoa juga menunjukkan sikap berterima kasih kepada Tuhan. Selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan juga merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Dapat kita simpulkan bahwa makanan yang baik adalah makanan yang bersih dan juga sehat. Jadi, usahakan apabila ada makanan harus selalu tertutup. Dan juga sebelum makan jangan lupa cuci tangan agar kita tetap bersih. Kemudian dilanjutkan dengan berdoa, baik sebelum ataupun sesudah makan. Itu bentuk ciri rasa bersyukur kita. Dan juga salah satu pengamalan sila pertama Pancasila. Kita lanjutkan kepada materi berikutnya, yaitu pada buku halaman 42.
Di situ ada gambar dan juga teks di mana susu sapi adalah salah satu contoh makanan yang sangat baik untuk kesehatan. Beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan kotak siap saji agar mudah dikonsumsi. Berikut ini adalah jumlah susu kemasan kotak yang dapat dihasilkan oleh beberapa perusahaan. Coba kalian perhatikan tabel tersebut. Di situ ada nomor perusahaan dan juga jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulannya. Perhatikan baik-baik jumlah susu kemasan yang dihasilkan oleh masing-masing perusahaan. Perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak. Kemudian perusahaan B 3.000 kotak. Perusahaan C 4.800 kotak. Perusahaan D 3.250 kotak dan perusahaan E 2.200 kotak. Pada halaman 43 di situ ada contoh latihan yang bisa kita kerjakan bersama. Kita coba bahas satu-satu ya. Nomor 1. Manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak setiap bulan? Kita perhatikan lagi pada tabel halaman 42. Di situ ada 1.200, 3.000, 4.800, 3.250 dan juga 2.200. Jadi perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak yaitu perusahaan C, di mana dalam satu bulan bisa menghasilkan 4.800 kotak. Kemudian untuk nomor 2, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan paling sedikit setiap bulan? Kita perhatikan lagi tabel pada halaman 42. Setelah kita perhatikan bahwa perusahaan A yaitu perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling sedikit karena hanya bisa menghasilkan 1.200 kotak. Selain dari dua contoh tersebut, di bagian bawah juga terdapat contoh lain, di mana pertanyaannya berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D. Permasalahan tersebut diselesaikan dengan penjumlahan. Penjumlahan dapat dilakukan dengan cara susun ke bawah. Letakkan bilangan sejajar sesuai nilai tempatnya, lalu jumlahkan sesuai kelompok. Adapun cara penyelesaiannya, perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak. Kemudian perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak. Jumlah susu kotak semuanya yaitu anak-anak bisa dihitung dengan cara susun ke bawah seperti pada contoh yang sudah Bapak berikan pada video ini. Kemudian kalian jumlahkan masing-masing angka tersebut. Dimulai dari bagian kanan, kemudian dilanjutkan ke bagian kiri. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 5 sama dengan 5. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Dan yang bagian kiri terakhir 1 ditambah 3 sama dengan 4. Jadi total susu kotak perusahaan A dan D semuanya berjumlah 4.450. Demikian video pembelajaran yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini, di mana alhamdulillah kita sudah mempelajari materi tema 1, subtema 1, pembelajaran 5. Kita sudah mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup, yaitu salah satunya tumbuh. Kemudian kita sudah mengetahui salah satu cara bagaimana cara pengamalan Pancasila sila pertama, dan kemudian yang terakhir kita sudah mempelajari materi tentang susun bilangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.